tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di KNQ Ramadan Bawaslu Kabupaten Kudus. Alhamdulillah sore ini kita hadir kembali menemani waktu menunggu berbuka puasa sahabat KNQ di rumah. Nah, Ramadan bukan hanya untuk menahan lapar dan juga dahaga, tetapi Ramadan juga mengajarkan kita untuk menahan emosi, menata hati, dan juga merawat kebersamaan. Selain itu juga, Ramadan mengajarkan kita tentang sabar, tentang pengendalian diri, dan juga tentang empati serta kejujuran. Hal itulah yang menjadi fondasi dalam demokrasi yang sehat. Nah, pada sore kali ini kita akan membawakan tema yang sangat istimewa, yakni Ramadan mengajarkan demokrasi tanpa kebencian. Tentunya kita tidak sendiri, kita sudah hadir di tengah-tengah kita juga narasumber yang sangat istimewa juga, yakni Bapak Imam Subandi sebagai Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Kudus. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lia. Ya, terima kasih sudah hadir Pak Imam. Siap. Untuk sore ini. Sehat Pak? Sehat, Mbak. Ya. Alhamdulillah. Untuk puasa sampai hari ini lancar Pak? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah, tidak ada bolong-bolong ya Pak. Mboten. Alhamdulillah. Ya. Untuk sore kali ini Pak, Iya. bertemu dengan saya untuk membawakan tema mengenai Ramadan mengajarkan demokrasi tanpa adanya kebencian. Iya. Nah, dari Pak Imam sendiri, Ramadan ini kan identik dengan menahan diri. Iya. Dalam demokrasi seringkali yang sulit untuk dikendalikan itu seperti emosi, kemudian adanya ujaran kebencian, itu juga kebanyakan masih sering dilakukan. Nah, bagaimana Pak Ramadan ini bisa membentuk karakter demokrasi yang lebih dewasa untuk menghindari hal-hal negatif tadi Pak? Ya, terima kasih Mbak Lia. Jadi Ramadan itu bisa dikatakan juga sebagai madrasah akhlak ya. Jadi madrasah etika, madrasah moral bagi umat muslim khususnya yang menjalankan ibadah puasa. Dan ini juga sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, malam yada' qaulaz zuri wal amali bih falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Jadi barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya apa? Ramadan ini mengajarkan bukan hanya mengontrol tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi juga mampu menjaga lisan dan tingkah lakunya, begitu. Nah, dalam konteks demokrasi yang tanpa kebencian, ini juga bisa dimulai dari lisan dan tindakan yang nyata. Kalau dalam Quran itu ada ayat yang mengatakan lisana sidqin. Jadi lisan yang jujur ini sebagai awal yang baik bagi demokrasi yang berkualitas begitu. Selain itu juga ada qodama sidqin atau tindakan atau tingkah laku yang baik. Nah, dua hal ini, lisana sidqin dan qodama sidqin ini bisa menjadi pintu masuk yang baik bagi pesta demokrasi kita begitu. Nah, karena apa? Ujaran kebencian ini hanya akan merusak demokrasi, tatanan demokrasi kita begitu. Nah, dalam konteks pemilu tentu perbedaan pilihan, perbedaan cara pandang ini bukan alasan untuk kemudian masyarakat itu memutus tali silaturahmi. Tetapi perbedaan ini adalah berkah untuk kita semua sebenarnya. Karena salah satu sikap yang diajarkan di bulan Ramadan ini tentu adalah selain menahan lapar dan dahaga, menahan nafsu, juga sabar. Jadi sabar ini juga sebagai pilar demokrasi ya. Sabar dalam menerima hasil, sabar dalam menyampaikan kritik, serta sabar dalam ketika ada perbedaan yang terjadi, atau dalam konteks Bawaslu kita ini mungkin dalam sengketa ya. Karena kalau di pemilu itu kita mengenal
yang namanya sengketa pemilu. Baik itu sengketa antara peserta dengan peserta maupun sengketa pemilu dengan penyelenggara pemilu gitu. Berarti dengan apa yang dijelaskan Pak Imam tadi bahwasanya Ramadan ini adalah sebuah madrasah akhlak gitu. Iya, betul. Berarti baik kita semua itu sebenarnya juga bisa melaksanakan ini tuh kapan saja gitu, nggak Iya. harus di bulan Ramadan saja gitu. Iya, jadi bulan Ramadan ini hanya sebagai apa ya, momentum, harus dijadikan momentum untuk pembelajaran akhlak kita untuk menjadi lebih baik, termasuk nanti dalam konteks demokrasi. Begitu. Oke. Baik, Pak Imam, demokrasi itu pasti melahirkan adanya perbedaan pilihan Iya. atau perbedaan pandangan lah. Tapi mengapa perbedaan itu tuh sering akhirnya menjadi ujaran kebencian malah. Nah, itu dari Pak Imam bagaimana, Pak? Baik Mbak Lia, jadi Islam ini mengakui sebenarnya, mengakui tentang perbedaan. Bahwa Allah itu menciptakan manusia beragam. Jadi ini seperti yang ada di Quran surat Al-Hujarat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Nah, perbedaan ini adalah sunatullah. Jangan sampai kemudian karena perbedaan itu kita menjadi terpecah belah. Tetapi ayat ini mengajarkan kita untuk saling ta'aruf, saling mengenal satu sama lain, meskipun dalam perbedaan. Karena seluruh makhluk yang diciptakan Allah ke muka bumi ini pasti berbeda. Bahkan anak kembar pun ini pasti ada perbedaannya gitu. Dari fisik saja sudah berbeda, apalagi pikiran kita. Termasuk dalam pandangan politik misalnya, dalam konteks demokrasi. Bahwa antara pilihan satu orang dengan orang lain pasti berbeda. Gitu loh. Tetapi perbedaan itu jangan sampai dijadikan alat untuk saling membenci satu sama lain. Tetapi perbedaan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di zaman Nabi sebenarnya kita sudah diajari ya bahwa Rasulullah pada waktu itu juga mengamalkan yang namanya bermusyawarah dengan para sahabatnya. Misal dalam perang Uhud misalnya, beliau menerima pendapat dari mayoritas, meskipun berbeda dengan pandangan pribadi beliau, tetapi beliau mampu menerima masukan-masukan daripada sahabat saat menentukan strategi perang pada waktu itu. Nah, dalam konteks demokrasi lagi bahwa ruang musyawarah ini adalah sebagai demokrasi ini sebagai ruang musyawarah modern sebenarnya. Jadi pemilu adalah sebagai bentuk dari musyawarah rakyat, dan ketika dalam proses pemilu ada sengketa, ini jangan dijadikan ajang permusuhan, tetapi harus melalui proses yang berlaku. Misalnya kalau dalam Bawaslu ini ada hukum pemilunya, begitu. Harus melalui penyelesaian sengketa proses pemilu. Begitu. Nah, kemudian meskipun kita ini dilahirkan berbeda, meskipun cara pandang kita berbeda, tetapi ada etika yang harus dibangun di situ. Jadi etika berpendapat ini juga harus dibangun dari awal agar tidak menyakiti yang lain. Jadi bagaimana etika saat kita berbeda pandang itu, kita tidak boleh menyerang secara pribadi. Ya, kemudian fokus pada gagasannya, misal dalam konteks pemilihan atau pileg misalnya. Berbeda pilihan itu sah-sah saja, asalkan kita fokus pada gagasan yang kita pilih, bukan kemudian yang tidak pas dengan kita, kemudian kita caci maki. Gitu. Kita fokus pada gagasannya, pada programnya. Saya kira masyarakat harus begitu. Fokus pada programnya, bukan pada orangnya. Meskipun kita tidak suka secara pribadi secara orangnya, tetapi kita tidak boleh menyerang secara pribadi. Karena tentu demokrasi ini juga harus bisa menjaga ukhuwah di antara kita. Jangan sampai karena pesta demokrasi, karena beda pilihan, kemudian kita menjadi terpecah belah begitu. Berarti memang dalam demokrasi ini tidak menutup kemungkinan untuk adanya
perselisihan atau perbedaan pendapat nih Pak. Iya, Dan di demokrasi ini juga sebenarnya bukan soal masalah menang atau kalah, iya. tapi bagaimana cara kita untuk bisa menghargai perbedaan pendapat dari orang dan bagaimana cara kita untuk tetap menjaga ukhuwah Nah, persahabatan, itu yang paling penting. ukhuwah Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dengan ukhuwah orang lain, persaudaraan. walaupun kita mempunyai perbedaan pilihan atau perbedaan pendapat, gitu nggih Pak. Nah, kemudian Pak Imam, dalam praktik pengawasan pemilu sendiri di Bawaslu, nah apakah Pak Imam pernah melihat dampak dari kebencian terhadap kualitas demokrasi itu sendiri? Ya, jadi begini Mbak, kita harus mengakui bahwa demokrasi kita ini belum sempurna ya, khususnya di masyarakat kita. Jadi karena perbedaan pandangan dan yang lain itu, dan kemudian karena ujaran kebencian itu, dampaknya sangat kentara di masyarakat. Jadi kami melihat bahwa di pemilu-pemilu yang lalu ini terjadi polarisasi di masyarakat karena perbedaan pilihan itu. Dan ini salah satu penyebabnya adalah media sosial. Jadi berita yang ada di medsos ini kan bergerak secara cepat ya. Bahkan ini lebih cepat daripada klarifikasinya. Jadi berita itu berjalan begitu cepat sekali informasi itu. Karena emosi seseorang yang membaca ini akan berdampak pada dia nge-share berita tanpa dia konfirmasi atau klarifikasi apakah berita itu betul atau tidak. Dan ini akhirnya akan berdampak pada polarisasi di masyarakat. Semakin ada jarak antara masyarakat satu dengan yang lain karena perbedaan pilihan. Gitu. Nah, Ramadan ini sebenarnya mengajarkan kita untuk tabayun. Jadi ketika kita menerima berita itu harusnya kita mengklarifikasi dulu, memfilter dulu apakah berita itu benar atau tidak sebelum kita nge-share kan begitu. Jangan langsung kemudian kita menyebarkan. Ya kan? Praktik yang terjadi di masyarakat ini kan karena hampir semua masyarakat ini punya media sosial dan berita yang masuk di media sosial ini kan susah juga memfilternya. Bukan hanya dari surat kabar atau situs berita yang nasional misalnya yang terverifikasi, tetapi setiap orang ini bisa mengabarkan berita. Nah, ini yang harus diverifikasi agar berita itu tidak menjadi berita hoax, tidak menjadi ujaran kebencian begitu. Nah, kemudian dalam konteks demokrasi, ketika memang ada perbedaan, ada sengketa misalnya, baik itu antara masyarakat dengan masyarakat, antara peserta pemilu dengan peserta pemilu, juga antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu misalnya, harus dilaksanakan atau harus diselesaikan secara hukum pemilu. Bisa melalui, kalau sengketa proses misalnya, bisa melalui penyelesaian sengketa proses pemilu yang ada di Bawaslu begitu. Karena demokrasi yang sehat itu kompetisinya adalah kompetisi ide, kompetisi gagasan, bukan kompetisi permusuhan. Begitu Mbak Lia. Nah baik, dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Imam, mungkin kita bisa, sahabat KNK bisa merefleksikan, nah bagaimana ketika kita terjadi adanya perbedaan pendapat dengan orang lain, apakah kita itu masih bisa tersenyum dengan orang itu? Apakah kita masih bisa saling menyapa ketika di masjid? Nah, apakah juga kita masih bisa berbuka bersama dengan dia ketika kita memiliki perbedaan pendapat dengan orang tersebut? Nah, kalau jawabannya belum, mungkin kita perlu membenahi diri dalam diri kita, bahwasanya cara kita berdemokrasi itu tidak seperti itu. Kita bisa memperbaiki bahwasanya perbedaan pendapat itu bukanlah menjadi masalah yang harus mempengaruhi dalam kita berukhuwah bersaudara dengan sahabat yang lainnya dalam kehidupan sehari-hari seperti itu, Pak. Nah, baik Pak Imam, mungkin dari Pak Imam, apa pesan Bapak untuk masyarakat atau sahabat KNK Ramadan sekarang ini yang sedang menonton mungkin agar demokrasi kita itu lebih damai, khususnya pada bulan Ramadan ini? Ya. Baik, sahabat KNK dimanapun Anda berada, jadi di momentum Ramadan kali ini saya ingin berpesan bahwa dalam konteks demokrasi, mari kita bangun niat demokrasi ini sebagai ladang ibadah kita. Begitu. Jadi karena partisipasi ini adalah tanggung jawab moral kita, begitu, sebagai bangsa yang menganut sistem demokrasi. Nah, pengawasan ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Begitu. Kemudian jaga lisan dan jempol kita. Ya. Jadi bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan jadikan media sosial ini sebagai
ladang dosa kita, tetapi jadikan sebagai ladang amal kita. Saring sebelum sharing. Nah, jadi berita-berita itu harus kita saring sebelum kita sharing kepada orang yang lain. Begitu. Kemudian utamakan silaturahmi, ini penting. Jadi politik ini kan hanya 5 tahunan ya Mbak. Iya. Tetapi persaudaraan kita ini selamanya. Jadi mari kita jaga ukhuwah kita, ukhuwah berbangsa dan bernegara untuk demokrasi yang lebih baik lagi. Gitu. Terima kasih. Iya. Baik. Jadi Ramadan ini bukan hanya mendidik kita menjadi pribadi yang taat secara spiritual saja gitu Pak. Ya. Nah, tetapi juga dewasa secara politik dan juga sosial itu Betul. juga diajarkan dalam Ramadan ini. Ya. Nah, kemudian Ramadan ini mengajarkan juga kita untuk menahan amarah, mengendalikan ego, kemudian mengutamakan persaudaraan juga dalam hal perselisihan, mengedepankan musyawarah. Kemudian juga dan semuanya itu adalah hal fondasi untuk demokrasi yang sehat. Betul ya Pak. Mungkin sebelum kita akhiri acara ini, Pak Imam bisa memberikan closing statement kepada teman-teman. Demokrasi tanpa kebencian ini bukan sesuatu yang utopis, tetapi ia dimulai dari diri kita dan masing-masing. Jadi dari cara kita berbicara, cara kita berbeda, dari cara kita menerima hasil. Jika puasa mampu menahan lapar dan dahaga, maka seharusnya ia juga mampu menahan kebencian dan juga permusuhan. Mari kita jadikan Ramadan sebagai momentum memperbaiki kualitas demokrasi kita yang lebih santun, lebih adil, dan lebih bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Pak Imam. Sekian. Ternyata kita sudah berada di ujung acara nih Pak. Ya. Terima kasih juga untuk Pak Imam sudah hadir dan sudah memberikan ilmu. Terima kasih juga Mbak Aulia. Semoga apa yang kita diskusikan pada sore kali ini bisa bermanfaat untuk semua orang. Terima kasih untuk sahabat KNQ Ramadan Bawaslu Kudus telah menyaksikan KNQ Ramadan pada sore hari ini. Jangan lupa untuk selalu saksikan KNQ Ramadan Bawaslu Kudus yang akan tayang setiap hari Senin sampai Jumat pada bulan Ramadan pukul 16.30. Dan jangan lupa juga untuk saksikan Kultum Ramadan tayang setiap pukul 18 atau jam 6 sore hanya di YouTube Bawaslu Kabupaten Kudus. Saya Lia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba.